sana kita juga memiliki angsa, ada 17 angsa. Seorang presiden yang turun tahta otomatis bakal diganti dengan presiden yang baru. Namun, setelah tak menjabat sebagai presiden, ia bakal mendapat hadiah dari negara. Hal tersebut sebagai bentuk balas jasa dan penghormatan untuknya karena dianggap sudah bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat. Nah, hadiah apa saja yang diperoleh presiden dari masa ke masa? Berikut ini 6 hadiah dari negara untuk presiden setelah pensiun. Soekarno. Kita mulai dari presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Namun sebenarnya dalam pembahasan video ini, beliau tak mendapat hadiah dari negara. Sebab semasa kepemimpinannya, belum ada aturan tentang hak dan keuangan presiden setelah ia pensiun atau tak menjabat lagi sebagai presiden. Nah, aturan baru berlaku kalau Presiden Soeharto menjabat presiden di Indonesia. Dialah yang mencetuskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang hak dan keuangan administrasi presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan berbagai hadiah dari negara. Di antaranya, gaji pensiun per bulan yang besarnya mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat mereka menjabat. Kedua, mendapat pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan juga telepon. Ketiga, mendapat seluruh pembiayaan perawatan kesehatan untuknya dan keluarganya. Keempat, diberikan sebuah kediaman yang layak dengan perlengkapan-perlengkapannya. Kelima, mendapat mobil dinas. Keenam, mendapatkan fasilitas pengamanan dari Pas Pampres. Nah, meski tak mendapat keenam hadiah tersebut, bisa jadi Presiden Soekarno juga tak menginginkannya. Sebab yang terpenting baginya adalah Indonesia bebas dari penjajah. Doa terbaik untuk sang proklamator ya guys. Soeharto. Sebagaimana telah Mimin singgung sebelumnya, bahwa aturan hak dan keuangan presiden dan wakil presiden yang pensiun baru dicetuskan dan berlaku di masa Presiden Soeharto. Khususnya soal pembelian rumah kepada mantan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 yang disahkan 18 Desember tahun 1978. Meski menjadi pencetus aturan ini, Presiden Soeharto ternyata menolak pemberian rumah dan tanah yang akan diberikan kepadanya. Eits, tapi ada tapinya ya. Ia malah memilih menukarkannya dengan uang senilai 26,6 miliar rupiah. Uang itu dianggap pengganti harga tanah dan biaya pembangunan rumahnya di Puri Jati Ayu di kawasan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970-an. Dan ternyata hal tersebut disepakati. Ya, siapa juga ya yang berani menolak permintaan seorang yang dijuluki sang jenderal yang tersenyum ini. Bahrudin Yusuf Habibie. Next ada nama Presiden B.J. Habibie. Walau hanya menjabat 1 tahun 5 bulan sebagai presiden, ternyata beliau juga memperoleh rumah. Yap, karena ia punya hak atas jabatan yang pernah diembannya. Nah, adapun rumah yang diberikan kepadanya waktu itu terkendala izin. Awalnya rumah itu dimiliki oleh Patra Jasa, sekaligus milik Pertamina yang pelepasannya memakan waktu. Sialnya harga rumah tersebut membengkak dari 7 miliar rupiah menjadi 17 miliar rupiah. Belum termasuk biaya pengurusan berkas, pajak, dan perpindahan nama. Alhasil, Habibie kala itu memilih menetap di rumah dinasnya di lokasi yang sama, tapi diberikan fasilitas cicilan oleh Pertamina selama 20 tahun. Habibie kayaknya cinta banget ya dengan lokasi itu. Abdurrahman Wahid. Selanjutnya ada Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Awalnya pemberian rumah untuk Gus Dur ia tolak dengan alasan rasional. Ia sudah memiliki rumah di Jalan Warung Sila Al-Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun nasibnya tak sama dengan Soeharto yang diberikan uang ganti rugi. Gus Dur hanya diberikan lahan sebesar 200 meter persegi di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Akhirnya tanah pemberian negara tersebut untuk Presiden Gus Dur dijual oleh anaknya Yeni Wahid untuk kebutuhan.
Sebagian besar hasil dari penjualan tanah tersebut dipakai untuk mendanai pembangunan pusat studi Islam Asia Tenggara di Ciganjur, Jakarta Selatan. Hal yang diharapkan Gus Dur selama ini. Sungguh cita-cita yang mulia ya guys. Megawati Soekarno Putri. Berikutnya ada Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, kasus Ibu Mega ini juga lain nih. Jatah rumah untuknya sempat menjadi sorotan karena ia mendapat 2 rumah sekaligus dari negara. Rumah itu berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Sebenarnya ia sudah mempunyai rumah pribadi di Jalan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat Presiden SBY naik tahta 01 di Republik ini, barulah rumah dinas Ibu Mega semasa jadi presiden diberikan kepemilikannya, yang sampai hari ini menjadi kediaman utamanya. Sementara rumah pribadinya di Jalan Kebagusan telah menjadi markas PDIP, partai yang dipimpinnya selama bertahun-tahun. Nah, karena total harga dari rumah yang dimiliki Ibu Mega mencapai 25 miliar rupiah, sementara aturan baru berkaitan hal tersebut dalam undang-undang maksimal 20 miliar rupiah. Maka dari itu, Ibu Mega mau tak mau harus mengembalikan 5 miliar rupiah ke negara. Ya mau gimana lagi kalau udah terlanjur cinta suasana rumahnya ya guys. Susilo Bambang Yudhoyono. Next ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab kita kenal dengan nama SBY. Nah, di era kepemimpinannya, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang disetujui pada 2 Juni 2014, menggugurkan keputusan Presiden Nomor 81/2004 buatan Megawati yang membatasi rumah yang diperuntukkan untuk mantan presiden maksimal bernilai 20 miliar rupiah. Nah, peraturan baru yang dicetuskan Presiden SBY ini tak lagi membatasi harga pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, SBY telah mempunyai rumah pribadi di Kompleks Puri Cikeas, Nagreg, Bogor, dan sampai saat ini masih ia tempati bersama keluarganya. Setelah tak menjabat sebagai presiden, SBY pun menerima rumah seluas 1.500 meter persegi dari negara. Lokasinya berada di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Harga rumah tersebut ditaksir mencapai 300 miliar rupiah. Harga ini tentunya sangat mahal untuk pensiunan presiden. Tapi mau gimana lagi, aturan udah ia ganti waktu itu ya guys. Padahal bisa banget loh sebagiannya diberi ke rakyat miskin ya. Joko Widodo. Terakhir ada Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Nah, di kepemimpinannya, peraturan baru telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 tentang pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Tapi isinya nggak jauh beda dari sebelumnya. Karena masa jabatan Presiden Jokowi bakal berakhir Oktober 2024 ini, cek per cek ternyata ia sudah memilih hadiah rumah atau tanah yang hendak diberikan negara untuknya. Nah, di rumah atau tanah tersebut telah diputuskan Presiden Jokowi berada di kawasan wisata kuliner, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong seharga 5 miliar rupiah ini dulunya dimiliki oleh perusahaan autobus PO Rosalia Indap. Nah, kamu bisa cari dan cek sendiri nih di Google Maps dan keyword tanah pensiunan Presiden Jokowi. Atau Mimin tunjukin deh ke kamu agar lebih jelas. Gimana? Udah lihat kan? Nah, Presiden Jokowi sengaja memilih tanah di daerah tersebut dengan alasan tak jauh dari rumah pribadinya di daerah Lawean, Kota Solo. Menarik juga ya ide Pak D. Jokowi memilih lokasi untuk asetnya. Gimana nih menurut kalian? Apa aturan tentang hadiah untuk presiden dan wakil presiden bakal berubah lagi setelah ada presiden baru? Komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers.